Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan. Kalau dulu saya patokannya gini Bu, namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya, gitu. Itu buat saya Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran Bu. Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Yohanes 20:17 sama. Isinya sama gitu. Terus Yesus juga mengatakan Shema Israel. Sama. Markus 12:29. Artinya kalau di Islam itu Yesus itu adalah Isa. Iya. Sama kedudukannya sama Nabi Muhammad gitu. Iya. Sama-sama Nabi. Betul. Jadi kita hanya berdoa untuk misalkan kayak sholawat segala macam itu hanya sebatas kita minta syafaat beliau. Iya. Bukan kita minta apa-apa ke Iya. beliau. Kita cuma memuliakan Iya. gitu aja. Itu yang harus Itu. dipahami antara Muhammad sama Di Bible Yesus disolawatin nggak Pak? Nggak ada. Hah? Di mana? Di Bible? Nggak ada. Ada Pak. Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan sholawat Pak. Oh. Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama Bu. Di Bible juga ada sholawat. Coba. Namanya Hosana gitu. Sebenarnya ada garis benang merahnya Pak. Cuman kita tinggal bersih-bersihin yang tidak tauhid gitulah. Karena ada pengaruh paganisme di perjanjian barunya. Waktu Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di kolam gitu ceritanya gitu lah. Mereka disebut apa? Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Berarti itu kan pengaruh paganisme. Orang-orang di sekitar mereka tuh masih kental dengan kepercayaan paganisme. Iya. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya memang berasal daripada konsep paganisme, Bu. Mereka percaya Tuhan bisa turun jadi manusia gitu. Mati, terus kemudian hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Ya ada ini Pak. Kalau Bapak mau baca ini nih. Mana kemarin? Nah ini. Jadi sebelum ada Kristen Pak, itu sebenarnya ratusan tahun, ribuan tahun sebelum itu sudah ada Kristen, sebelum Kristen. Ini Bu, 16 juru selamat yang disalib sebelum Kristus, sebelum Yesus. Konsepnya sama semua. Konsepnya sama. Jadi kekristenan ini sebelum Kristus itu sendiri ada 16. iya, yang konsepnya sama. Dianggap juru selamat dengan cara mati, 3 hari kemudian bangkit gitu. Dianggap juru selamat. Makanya kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus, tapi kok yang dihadapi orang bercucuran darah gitu. Nah itu, iya. Ya, kita kan nggak nalar. Iya. Sekarang gini aja Pak, saya tanya Pak. Ini kan mantan pendeta nih. Pak, udah nguasain kristologi. Saya nanya, kalau Yesus kan waktu itu nih Pak ya, Bapak anggap sebagai Tuhan nih. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan bakal mati kan. Boleh nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri Pak? Tindakannya gitu. Saya nggak bicara motivasinya gitu. Jadi pasti mati gitu ya? Dia tahu dia bakal mati gitu. Berarti tindakannya bunuh diri bukan Bu? Alurnya. Itu, konsepnya itu kan gitu. Terus yang menyalibkan, ini kan orang Kristen kan percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Terus pertanyaan saya, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus, yang menyerahkan imam Yahudi, yang menyerahkan Yudas Iskariot, yang membisiki Yudas itu iblis. Ini 5-5-nya, kalau nggak ada 5-5 ini terjadi penyalipan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 5-5-nya ini berjasa atau berdosa Bu? Berdosa. Loh kok berdosa? Berjasa. 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 Lah kalau nggak ada mereka kan nggak ada penyalipan. Oh, Kalau nggak ada penyalipan nggak ada penebusan dosa. Dosa. Iya, berarti berjasa berdosa. Apakah iblis ikut berjasa menebus dosa manusia? Tapi memang diajarkan bahwa Yesus itu penebus dosa. Iya. Dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Itu dosa kita semua diambil sama. semua ditebus. Iya. Oh, Nah, iya, itu. dari belakang sampai depan. Nah itu. Apanya yang dari belakang? Belakang kehidupan kita sampai ke depan kehidupan kita. Iya. Enak maksiat kemana-mana. Enggak, kalau maksiat itu Bukan tanggung jawab berarti pribadi. boleh maksiat, bukan. Ajarannya tetap nggak boleh. Tanggung jawabnya Tapi pribadi. konsep keselamatannya itu hanya bisa selamat dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib.
Itu ada di Ibrani. Tapi konsep itu berlawanan dengan konsep penebusan dosa di Perjanjian Lama. Nah itu meyakini nggak dulu? Nah itu Pak. Saya tanya dulu, dengan Yesus disalib itu, apa dosa-dosa yang belakang maupun yang depan ini kok kayak agak itu ya, promosi ya Pak ya, tadi saya lihat ya. Iya, karena ya memang konsep belakang kan sama Konsepnya gitu. konsep yang di Yang sana. kadang membuat saya agak galau. Namanya konsep ya kita masih tetap ada. Kan gini Bu. Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus, tapi Iya, Paulus. Paulus. Gitu Jadi loh. Paulus yang cerita Paulus tuh sopo? Paulus itu orang yang dulunya sebenarnya mengejar-ngejar murid pengikutnya Yesus, Untuk dibunuh di dibunuh. penjara. Tapi setelah Yesus nggak ada, si Paulus ini ngaku melihat cahaya, mendengar suara yang bawa itu Yesus gitu. Setelah itu dia mengaku bertobat, dia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dia mengajarkannya untuk orang Yahudi silakan hidup di bawah hukum Taurat, untuk non Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu sunat, boleh makan babi gitu Bu. Nah jadi diajarinnya kalau sunat itu nggak perlu sunat seperti orang Yahudi, sunat rohani udah cukup katanya. Sunat rohani, tapi nggak ada perpuluhan rohani ya Pak ya. kebayang tok gitu. Kalau perpuluhan rohani ntar kamu gimana? Pak Dede, yang perlu ditegaskan lagi, beliau itu ya kemantapannya. Iya. Gitu aja. Iya. Ya sudah, makanya saya tinggal tanya Pak Re. Iya. Nggak memaksa. Pokoknya udah mantap dah. Nah, udah, kalau udah dalam mantan. arti meninggalkan apa Iya. apa yang ada di Diluruskan. Mulai belajar ke depan. kepala tentang agama Kristen ya, artinya dengan Yesus dan lain-lain. Ya, karena kan agama juga berubah. Agama apa? Ya, kan nanti KTP kan berubah, istilahnya Oh, di KTP. memantapkan, ya. Iya. KTP, di KTP kan berubah, iya. tapi di sini kan kita juga harus berubah. Tetap harus belajar Pak. Makanya Setiap itu kan bilang belajar udah usia begini pun setiap Muslim Pak, belajar sampai mati Bu, gitu aja. Ya. Ya sudah kalau sudah mantap mah, apa mau lagi mau di ini lagi? Saya nggak perlu tunjukin lagi. Sekarang syahadat itu bukan ke aku, bukan ke Iya. Iya. urusannya sama Allah. Artinya kalaupun itu agama dipermainkan, ya mohon maaf gitu loh. Iya, tadi kan saya bilang Pak, syarat untuk bersyahadat itu kan pertama harus kita mempunyai ilmu atau pengetahuannya, gitu ya. Terus kita harus meyakininya. Gitu. Ya. Ketiga kita harus menerimanya. Keempat kita harus mentaatinya. Kelima kita harus jujur, paling tidak kepada diri sendiri. Ikhlas. Keenam kita ikhlas. Cinta. Terakhir kita cinta. Itu syaratnya syahadat gitu. Nah ini kalau 7 ini belum, Hanya lip sync berarti kalau begitu. nah Kalau 7 ini belum, nanti hanya lip sync gitu Pak. hanya lip sync aja, dan itu membuat kita juga, aku terutama galau. Enggak lah, jangan bikin ibu galau dong Pak. Galau dalam Karena mempercayai itu lebih sulit dibanding dipercayai. Oh gitu ya. Ya, ya. Jadi harus saling mempercayai dong Iya, Pak. nah itu. Gitu ya. Supaya jalannya enak gitu loh, jangan disujon terus. Jangan Bu, jangan sujan terus Bu. Percaya itu lebih sulit dibanding Tadi enggak, dipercayai. bukan sujon, tapi aku harus bertindak seperti satpam. Jadi mohon. Iya, monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Namanya satpam istri, di kan? awal-awal kan. Iya. Nanti setelah Bapak sudah dapat ilmunya, Bapak yang ngajarin ngajarin. Ibu gitu. Sekarang juga begitu Bu, saya ngajarin istri malah jadinya. Sekarang ya. Dulu dia ngajarin saya. Ya kan nggak ada masalah kan, namanya suami istri kan saling mengisi melengkapi Iya, ya Bu kan ya. dituntun ya. Kita yang suami harus nuntun istri ke Iya, surga. iya. Istri juga saya nuntun nggak apa-apa Pak. Kalau suaminya memang betul-betul soleh. Nah, justru konsep di dalam Islam tuh begini Pak, kalau pernikahan. Bapak sebagai suami, itu yang Bapak menjadi imam istri. Artinya apa? Bapak yang menuntun istri masuk jannah. Iya. Konsepnya di situ Pak. Jannah. Nah, konsepnya. Makanya Islam itu memperbolehkan non muslim yang cewek nikah sama muslim cowok, diperbolehkan. Ya Pak ya. Ahli kitab. Ya, Nah, itu lain cerita Bu. katanya ya. Jamaah Saya lain cerita Bu, itu lain cerita, iya, iya. bukan. Nah, Itu kalau yang disebut saya ini katanya nggak boleh karena yang laki-lakinya yang sebenarnya gini Bu. gimana itu? Mau yang cowok muslim, mau yang cewek muslim, nikah dengan yang beda agama itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Di agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu pun nggak diperbolehkan. Negara pun tidak memperbolehkan. Undang-undang nomor Campur ya Pak. Nggak boleh sama Mbak. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 juga nggak memperbolehkan Bu. Jadi kalau yang mencoba menikah beda agama, itu sebenarnya mereka melanggar agama mereka sendiri sebenarnya. Saya ada tafsirnya.
Ada tafsirnya saya Pak. Di Kristen juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Bu, kalau di Katolik dan Protestan itu ada yang namanya dispensasi. Kalau di Katolik itu mereka pakai kanon 1125. Ya, jadi kalau yang Katolik misalnya menikah dengan yang non Katolik, dengan dispensasi mereka boleh menikah, tapi mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Katolik harus tetap Katolik, yang non Katolik nanti diusahakan masuk Katolik minimal anak-anaknya. Ada. Itu di Katolik dan di Protestan. Tapi kalau di Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain semua nggak boleh. Protestan ada itu. Dispensasi Bu Dispensasi, namanya. Ya. Namanya dispensasi. Walaupun di Alkitab mereka atau di Bible mereka itu nggak boleh. Bahkan nggak cuma menikah yang nggak boleh Bu. Berteman pun nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, apalagi menikah. Di tafsir ya Bu. Tafsirnya Bible. Tafsir. Tidak disebutkan di ayat tapi di tafsirnya gitu. Benar, Yang resmi loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert E. Rey SE MTH. Ngeri ya. Selamat sore Pak Rey ya saya panggilnya ya. Iya, Rey. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya? Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Rey menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Rey ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Rey untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Rey mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Enggak ada maksa dan kemauan sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya? Iya. Syariat itu hukum ya. Ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Pak Rey berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya melaksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Rey kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Rey ikutin saya ya. Bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Terus sekarang Pak Rey sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Rey Beda ya. istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Masya Allah. Sama-sama GBI. Alumni ternyata. Alumni GBI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Rey, boleh saya sampaikan ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama Pak. Tapi sebenarnya dia itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersyahadatnya Pak Rey pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Rey No. dari akil balik sampai hari ini, insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu. Ya Pak ya, Alhamdulillah. Dengan catatan Bapak nanti juga harus menjalankan Islam dengan baik Pak ya. Jangan sudah putih dicoret-coret lagi nih dengan yang kotor-kotor gitu. Insya Allah Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Rey diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalankan Islam secara kafah Pak.
Kita Muslim belajar sampai mati. Baik. Ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya doakan juga Pak Re istiqomah dan husnul khotimah. Oke Bu ya. Sudah sah ya Bu ya. Nanti kita berikan sertifikatnya. Saya izin foto KTP-nya ya Pak ya. Nah, saya kembalikan Pak. Ya. Nah, ini ada buku Hadiah atau kenang-kenangan? hadiah Pak nih. Tapi bukan Bible ya Pak ya nih. Nanti marah itu. Nanti ada yang marah lagi Pak ya. Marah lagi nanti. Nanti kalau mau baca Bible kesini aja Pak sama saya Pak. Jangan di rumah baca sendiri Pak. Ya, tuntunannya jadi beda. Iya. Pak, ini ada sedikit uang, ini zakat. Bapak jangan lihat jumlahnya. Enggak apa-apa. Bapak terima aja. Bapak adalah seorang mualaf yang artinya itu adalah salah satu daripada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Enggak peduli Bapak kaya atau miskin, pokoknya Bapak terima aja. Jangan dilihat jumlahnya Pak ya. Terima kasih. Ini ada buku tuntunan lengkap untuk sholat, Bapak tolong pelajarin. Nanti ada yang kurang-kurang boleh tanyakan ke kita. Juga boleh tanya sama Istri. ya. Silakan. Saya terima. Nah, ya, silakan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak setelah ini bisa menjalankan Islam dengan kafah, Pak. Yang pertama-tama dan yang terutama itu adalah sholat, Pak. Apa itu? Apa? Apa itu apa? Ka'bah. Kafah. Kafah. Totalitas, Pak. Nah, gitu. Totalitas. Ya, ya. Oke. Berarti kalau umroh boleh ya? Boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi jangan sekarang. Hah? Daftar dulu lah. Enggak berdua kalau sekarang. Nanti, Pak. Kalau sudah resmi, Pak. Ya. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Pak Re, cukup? Iya. Alhamdulillah. Ya, arahnya ke sana. Saya mau makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini kita mau dengerin cerita dikit nih dari Pak Re nih ceritanya nih. Pak, ini kan pertama kali nih saya mensadarkan mantan pendeta nih. Pertama kali. Mantan pendeta gitu. Kok iso? Kalau yang bukan mantan pendeta sudah sering gitu. Yang mantan pendeta baru kali ini nih Pak. Jadi karena mantan pendeta kan kita penasaran gitu ya. Kenapa? Gimana gitu ceritanya Pak, kok bisa meninggalkan yang lama, sekarang kembali ke Islam. Kembali ya Pak ya. Karena tadi saya bilang kan. Nah, jadi asli dari mana Pak? Manado. Manado. Terus besarnya di Jawa. Di Jawa. Jadi sekarang malah bisanya ngomong Jawa malah. Iso. Oh, iso. Ngomong Manadonya? Raiso. Orang iso. Lingkungannya kan Islam. Pak. Orang Manado besar di Jawa malah sekarang taunya malah Wonocoroko ya Pak ya. Tapi bojone Jawa. Oh jadi Jawa. Nah boleh nggak Pak ceritain sedikit Pak dulu Ya. perjalanan singkat aja dulu. Ya kurang lebih memang kegalauan dalam suatu pernikahan. Berapa ya? Nggak maksud saya perjalanan Bapak menjadi pendeta gitu. Oh perjalanan itu sih udah perjalanan memang apa ya dari orang tua lah. Memang karir. Orang karir tua. gitu. Oh orang tua. Orang tua juga pendeta Pak? Enggak majelis jadi istilahnya majelis. kok enak ya bisa di depan gitu. Oh. Jadi aku kan sebenarnya backgroundnya kan S1 ekonomi. Iya, iya, iya. SE ya Pak ya? Iya, jadi aku SE belakangnya berkecimpung- MTH ya? Iya, SE-nya berkecimpung di perbankan. Oh perbankan. Semarang tuh BCA, Bank, Bank Buana. Udah nyobain semua Pak? Tentu. Udah nyobain semua? Iya, Oh, jadi oke. habis kuliah Untak, sebelum selesai aku udah coba di BCA dulu. Selesai BCA, aku S1 masuk di Bank Buana. Habis itu terakhir Oh, di Bank Lipo. Di Hmm. Lipo itu seharga lemari es pada waktu itu gajinya. Seharga lemari es? Oh gede berarti Pak? 500. Tahun Waktu berapa itu. tuh Pak? Tahun berapa? 85 saya 92 selesai berarti ya 92. 92? 500? Gede Pak? Iya, maka itu Aku dulu 200 Pak. tapi kurang puas juga. Kurang puas. Namanya
mencari ya, mencari yang puas. Tapi ya begitu aja, kepuasan itu nggak akan selesai. Habis pergankan terus ke Jakarta. Terus kok bisa pendeta gitu? Ya karena sesuatu hal yang ingin di apa ya nama kita hidup itu harus punya buah, ya kan? Nah ketika ada buah ya sudah disiapkan, ada pendana lah, tapi aku nggak mau ambil karena dari gereja GKI. Oh gitu. GKI kan harus sponsor gitu Pak? Iya, GKI kan harus ke Pitang. GKI harus ke mana itu? STT Jakarta. Iya. Nah, akhirnya aku bilang ya sudah nggak usah lah, aku cari sendiri. Sambil cari kerja di Jakarta. 94. Itu hijrah dari Semarang ke Jakarta? Iya, 94, 96 selesai. 2 tahun, terus habis itu nikah. Sama yang pertama. Iya. Nah, sering waktu terus, kan. Itu berapa lama jadi gembala sidang, Pak? Oh, kalau gembala sidang gini ya. Dari STT kalau kita itu? belum tahu tuh STT jadi pendeta. Belum tentu. Jadi? Karena kan panggilan. Oh, jadi karena kalau dia mau aja gitu ya? Iya, kalau itu kan kita belajar dulu. Kalau panggilan baru silakan. Oke. Nah, terus waktu itu Bapak memang berniat jadi pendeta waktu itu? Enggak, aku malah mau ke Sorong Bang lagi. Loh, terus kok jadi ke Medan dong? Dari Jakarta belum ke Medan dulu. Oh, nggak langsung. Sorong dulu. Pilihan Jaya. Oh, masih di perbankan? Ya, terus habis itu ke Cepu lagi. Muter lagi anak pertama lahir di Cepu. Oke. Baru setelah kerusuhan Mei 98 itu stay dulu di Cepu karena masih belum kondusif. Mamiku di Jakarta. Nah, ketika udah safe di Jakarta tahun 99 ada maaf kata pertengkaran ibu sama mertua, ibu sama menantu. Kami lari ke Medan. Lari. Kok lari, Pak? Karena ada itu tadi mertua tadi. Jadi diajak lari. Terus di Medan? Ya nggak sengaja tuh gimana Pak jadi pendetanya tuh gimana? Belum selesai ngajar karena aku pakai S1. Ya. Terus S2 aku ya tak pakai juga. Jadi istilahnya aku bisa ngajar di SMP, SMA sama akademi di Siantar sih tepatnya. Oh di Siantar. Nah pada waktu satu titik di mana saya dipanggil ke Medan, disuruh ya pelayanan, memang Bapak tahu kan pelayanan, tapi belum ditapiskan pendeta. Nah disitulah tahun 2000, tadi 98 udah 99, 2003 baru selesai, 4 saya dikirim ke mana Langsa, tsunami. Oh 2004. Aceh. Iya, di tsunami kami di sana, tapi saya nggak pendeta, cuma utusan misi lah. Tahu kan utusan misi. Iya. Nyebar sembako gitulah ya. Enggak, salah ya? Kita nggak boleh. Oh, nggak boleh? Dilarang. Karena terus? ini sensitif. Jadi kita dalam bentuk kesehatan aja. Oke. Kemanusiaan lah. Kemanusiaan. Nah, 2004, 2006 lah baru dimajukan, diusulkan. Itu perjalanannya. 2006. 2006 jadi, berarti ditabiskan. Belum langsung jadi. Pendeta muda dulu gitu. Pembantu dulu. Oh, pembantu. Kalau masuk KPI masuk ngerti. Tahu sebenarnya. Kan saya kan bahasanya masih muda gitu kan. Jadi pendeta muda gitu kan berarti. Nah, dari situlah aku gamang. Karena di sana juga ada Nah, itulah aku langsung kok kayak gini ya. Ada ilmu kodoknya juga ternyata Pak ya? Iya, pokoknya begini. Akhirnya aku kayak ya udah. Kita balik ke Jakarta lagi. Cari suasana baru. Berapa lama Pak di Medan jadinya? Berarti dari 2008 ya. Sampai 2000? Sampai 2010, 11. Iya. 11 kali ke Jakarta lagi. Berarti 3 tahun. Nggak lama. Jadi karena ya gejolak di situ aku ngapain kayak gini ya. Berarti Bapak terakhir pendeta pembantu berarti. Pembantu pendeta. Di gereja tapi ya. Bukan di rumah gitu. Jadi 2011 selesai. Pak, sorry Pak, gerejanya boleh sebutin gereja apa? GBI. Ya. Betani atau? Ya Murni yang GBI. Kalau Betani kan beda.
Kalau Betani kan yang Kalau bedanya kan Insinyur gereja Eko, kan? Betani Indonesia. Kalau ini gereja Betani Indonesia. Itu aja. Oh, Iya, oke. kan beda. Ya, Nah, di 2011 boleh lanjut atau masih ada pertanyaan lain? boleh dong, boleh dong. Boleh dong lanjut. Penasaran saya nih. Terus. Nah, 2011 itu kerja biasa. Kerja lagi, perbankan lagi. Enggak, Oh, enggak. pokoknya kerja biasa karena memang nggak ada apa-apa yang mau Kerjain. dikerjain. Ya, pokoknya kerja biasa. Oh, jadi pengacara berarti. Ya, pengangguran banyak acara ya, benar. Nah, disitulah aku apa ya? Karena nggak ada kerja. Jadi banyak. Kerjanya seperti itu nggak, ya maaf kata off the record aja, nggak dihargai sering. Oke. Jadi akhirnya ya gelempang gitu. Tapi saya tetap berusaha. Maaf ya, berarti kemarin kan saya sudah cerita Bapak. Kuli. Ya kan. Ya. Itu pun nggak dihargai, ya sudah. Yang penting saya sudah cukup. Akhirnya selesai, saya nggak mau lagi. Maaf kata 2016-17. 16 Istri sering pergi meninggalkan. Ya, intinya ada permasalahan keluarga lah ya. Itu aja. Jadi terus saya Bapak pisah gitu. Pisah. Oke. Nah, terus titiknya di mana Bapak akhirnya kok apa namanya? Kenal Islam tuh dari mana, Pak? Ya dari itu. Kan saya sering, kalau dulu kan nggak ada TikTok, nggak terlalu populer. YouTube. Ada perdebatan ini, saya ikutin. Ada perdebatan ini, Ahmad siapa, Dedat atau apa itu. Nah itu saya ikutin. Terus saya juga sama, tapi nggak seperti ini galinya. Oh, Bapak juga dulu nonton videonya Syekh Ahmad Didat? Iya. Waduh, sama sama saya, Pak. Jadi gimana sih? Sama-sama GBI, sama-sama Didat. Terus, setelah Bapak nonton gimana? Ya di situ posisi tengahnya. Kita belum ada yang bimbing. Oke. Nah akhirnya ya satu saat ya sudah di 2000 berapa kemarin? 2021 udah pokoknya ada 5 tahun itu saya terluka. Ya udah. Ya saya kan bilang, ya Allah, ini diteruskan atau tidak? Kalau nggak diteruskan beri aku jalan, kalau diteruskan beri aku jalan. Akhirnya ikutlah reuni SMA di Cepu. Tanpa embel-embel ada sesuatu, pokoknya aku ikut aja lah untuk apa, batin ini kan udah tersiksa, udah terkungkung, udah diinjak-injak, maaf kata sudah nggak ada tuntunan, ya paling ya namanya doa. Pokoknya ya Allah tolong kasih jalan. Di situlah kalau di September Agustus dikasih jalan. Itu kalau bahasa Jawanya dilalah ya, Pak ya? Tapi nggak ada yang kebetulan. Betul nggak, Bu? Kan ada bahasan dilalah gitu. Iya, tapi nggak ada kebetulan. Iya, nggak ada kebetulan. Bertemu Pujian Hati. Oh gitu, yang baru. Ya anyar nomor. Oh anyar. Iya, maksudnya Pujian Hati yang baru maksudnya kan. Bukan CLBK gitu maksudnya, tapi Pak ya? Itulah yang saya nggak habis pikir. Kenapa bisa bertemu? Berarti kan kehendak Allah semuanya. Iya. Nggak ada yang kita bilang kebetulan. Iya, aku kejilbab loh. Oh gitu. Di sekian banyak, paling 3-4 orang ya nggak pakai jilbab. Tapi kok delala cocok. Nah kan dilala keluar kan? Ya ben enak katanya. Iya. Kan cepu kan. Delala cocok. Iya, terus. Nah akhirnya lanjut selesai dengan sesuatu puitis yang indah gitu loh. Waduh. Iya dia ngakui gitu loh. Iya. Seminggu setelah itu kita jalan. Terus ketika jalan itu dia ada berapa kali jalan? 3 kali ya. 3 kali jalan dia bilang, kalau gini nggak enak. Nggak enak dilihat orang. Siap nikah, tapi nggak sendiri-sendiri. Harus ikut saya atau tidak sama sekali. Aku cari, pergumulan ya pergumulan. Apa udah itu terlalu berat buat seseorang yang sudah di depan. Ya kalau masa berapa ratus ya. Tapi kan itu terlalu berat, tapi itu harus aku ambil. Tapi di satu titik juga saya sudah berusaha. Ya istilahnya udah jadi sebatang kara kan. Anak sama yang pertama udah dibenci sudah. Tapi saya pertama adik-adik saya nggak terlalu pusing. Oh gitu. Keluarga nggak? Adik 2 itu nggak terlalu pusing. Itu pilihan. Jadi mereka memang Kristen tapi itu bilang itu pilihan. Biasanya kalau Manado kan keras-keras, Pak. Oh beda, ini kakaknya.
Oh gitu, karena kakak jadi adiknya pada takut gitu ya? Enggak juga sih. Enggak. Maksudnya Kan, gini. kan adiknya bisa lapor bapaknya ya, tapi udah nggak ada ya? Enggak ada. Maksudnya gini. Iya, iya. Sesuatu hal kan kita sudah berusia. Iya. Pertanggungjawaban dari diri sendiri. Iya, iya. Nah, tapi yang delalah Nah, dilalah lagi kan. bulan Mei saya ya seperti anak yang hilang di buah. Oke. Saya mikir lagi, aku wis tinggal lagi kabeh piye. Gimana apa harus terus. Ya. Tapi ya tetap saya mantapkan terus. Saya meskipun anak hilang aku mencari jati diri kan. Ya, tetap dilalah lagi. diterima lagi. Tapi lagi. dia bilang syarat-syarat begini ya. Harus sungguh-sungguh. Ya, ya. Jangan mempermainkan kayak apa akidah ya. Agama. Akidah, agama. Kalau enggak sekali lagi ya sudah walau alam bisawab. Gitu. Jadi ini ceritanya second chance nih Pak. Second chance pilihan kedua. Atau enggak? Atau gimana? Ya, ini bukan second chance lagi. The last. The last chance. The last chance. Aduh, berarti ya. Makanya saya harus menjaga hati saya. Bukan the last testament ya Pak ya? The last chance. The last chance gitu berarti. Tapi ya mantan pendeta enak Bu, ngomongnya nyambung Bu. Last testament nyambung. Bukan gitu. the last ten commandments. Tapi itulah yang saya lihat senyumnya itu yang membuat aku kuat. Gitu ya. Ya, nah, mudah-mudahan Pak ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakinah Pak. Mawadah ya, warahmah. Ya. Ya Bapak doakan. Ya. Gitu. Karena ini saya perlu bimbingan lagi. Iya. Jangan sampai saya terbuang lagi Pak. Oh iya. Ya kan betul nggak? Ya. Karena kita usia sudah seket pitu. Jadi seket 6 beda 2 bulan aja. Agustus seket pitu. Oh gitu ya. Ya tapi berarti kan kalau seumuran kan berarti udah sama-sama. Udah sama-sama paham lah Pak. Udah. Ya. Mau dikamplong ya wes kira-kira bukan. Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya aku bukan apa ya. Memang harus nyerah ya. Namanya suami itu yang menuntun ya harus mengalah. Ya. Karena wanita selama ini benar terus. Iya, nggak ada salahnya Pak ya. Ya jok aja ya. Ya jok aja. Tapi maksud saya perjalanan Bapak dari kekristenan menuju ke Islam ini tetap ada hikmah lah ya buat Bapak ya. Walaupun Bapak ini dulu pernah sempat menjadi pendeta pembantu gitu ya. Gimana Pak waktu melepaskan dogma itu gimana? Melepaskan doktrin Trinitas Bapak tuh dulu? Kalau itu kan karena sesuatu yang kita harus yakinin ya terus ditambah ada pembaruan. Namanya kan Protestan pembaruan. Dibarui oleh Pastor Doni lewat YouTube-nya ya saya ikutin. Gitu. Ya, kalau kita meyakini ya diyakinin. Kalau maaf kata, anjing tidak kembali ke muntahnya kembali. Ya kita harus yakini benar-benar sampai ketemu dan selesaikan misi ini. Intinya Bapak sudah bisa melepaskan Trinitas itu ya Pak ya. Sekarang Bapak sudah bertauhid gitu kan. Alhamdulillah. Tadi Pak Rey sudah bersyahadat di sini ya. Ini sudah ada sertifikatnya. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik Pak Rey ya Pak ya, supaya bisa menjadi Muslim yang kafah gitu Pak. Kalau gitu berarti ceritanya nggak usah terlalu detail Pak ya. Cuma setengah jam. Setengah jam ya. Ini sebentar lagi kita mau ke momen yang berbahagia gitu Pak ya. Amin. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak ya perhatiannya buat para pemirsa. Nanti kita akan jumpa lagi di konten kita yang selanjutnya yang lebih menarik lagi. Ada yang menarik lagi ya? Ada dong Pak. Justru kita selalu mencari yang lebih menarik Pak gitu. Ya, baik kalau gitu. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta. Konfirmasi bisa ke 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau begitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.